Baik, selamat bertemu, salam sehat, sukses buat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas semikonduktor. Kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang konduktor dan isolator, maka kali ini kita membahas tentang semikonduktor. Semikonduktor itu merupakan bahan yang sifat kelistrikannya di antara konduktor dan isolator. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa jadi pengantar listrik, tapi pada sifat-sifat tertentu dia menjadi isolator. Kalau kita berbicara tentang semikonduktor, berarti kita juga harus berbicara tentang atom. Teori atom, kita tahu bahwa sebuah atom terdiri dari 3 elemen. Yang di tengah-tengah ini itu terdiri dari proton dan neutron. Proton dan neutron itu intinya. Jadi neutron dan proton itu membentuk inti daripada atom. Kemudian sel-sel yang mengelilinginya tergantung jumlahnya elektron itu disebut elektron. Jadi ada elektron elemennya, kemudian ada proton dan neutron. Neutron itu tidak memiliki muatan listrik. Yang memiliki muatan listrik adalah protonnya dengan notasi positif. Kemudian elektron juga memiliki muatan listrik dengan notasi negatif. Nah, muatan listrik tersebut kalau untuk elektron biasanya 0,1 muatan listrik untuk elektronnya adalah negatif 1,602 pangkat 19. 602 pangkat 19 itu kalau ditulis seperti ini misalnya 602 minus 1,602 pangkat 19 coulomb. Itu muatan listrik untuk elektron. Jadi elektronnya memiliki muatan listrik minus karena elektron minus 1,602 pangkat 19 coulomb. Atau kalau ditulis secara biasa 0,0-nya ada berapa ini? Ada 18. Kemudian 0 ada 18, 0, 0 ada 18, 0 ada 18, 1602 coulomb. Demikian juga protonnya adalah plus, sama nilainya, nilai coulomb atau muatan listriknya sama. Nah, itulah muatan listrik inilah yang akan dimanfaatkan baik dalam konduktor maupun semikonduktor sebagai pengantar listrik. Kita kembali ke sini. Jadi sekali lagi, sebuah atom terdiri dari minimal 3 elemen, yaitu elemen elektron, proton, dan neutron. Itulah atom. Kemudian, selain neutron dan proton yang tergabung dalam inti, yang mengelilingi sel-sel yang mengelilingi inti itu adalah disebut dengan elektron sel. Elektron selnya mulai dari yang terdalam namanya K, kemudian L, M, dan N. Sel elektron yang terluar inilah yang disebut dengan valensi.
ya, elektron valensi, yaitu elektron yang mengelilingi inti atom yang terluar. Elektron yang terluar yang mengelilingi inti atom. Nah, masing-masing bahan, baik itu bahan konduktor, kemudian semikonduktor dan lain-lain, itu memiliki elektron valensi yang berbeda-beda. Ya, elektron valensi yang berbeda-beda. Ini ya, sebuah atom yang hanya terdiri dari 2 sel elektron, yaitu sel K-nya yang warna hijau ini, ya, ini lapisan dalamnya, hanya 2 elektron. Kemudian yang paling luar ini 4 elektron, ya. Dan ini karbon sama seperti ini. Jadi karbon adalah ini. Jadi yang paling luar ada 4, ya, elektron valensinya. Kemudian intinya protonnya ada juga 4, ditambah dengan neutronnya 4. Neutron tidak bermuatan listrik. Jadi ada 6, ya. Ada 6 elektron yang mengorbit inti tersebut. Ini untuk atom karbon. Kemudian untuk atom yang berikut, silikon, ya, silikon itu terdiri dari 3 sel, ya. Sel yang paling dalam 2 elektron, ini 1, 2 yang warna hijau. Kemudian yang tengahnya ada 8 elektron, disebut L. 8 ini 2, 4, 6, 8. Kemudian yang paling luar elektron valensinya 4, yaitu yang merah, 1, 2, 3, 4. Ini untuk silikon. Silikon ini kita biasa gunakan untuk bahan-bahan dioda. Bentuk diodanya biasanya berupa seperti kaca, berbentuk seperti kaca. Berbentuk seperti untuk penyearah. Kalau yang seperti kaca itu germanium. Yang biasa kita gunakan diode penyearah kalau dalam teknik elektronikanya. Itulah silikon. Bagaimana membuatnya nanti kita coba lihat sedikit. Kemudian untuk yang berikut, tembaga. Tembaga itu terdiri dari 4 lapis atau 4 sel elektron. Sel pertamanya juga 2, sel keduanya 8, sel ketiganya 18, yang warna merah ini ada 18 elektron. Kemudian yang paling luar, valensinya, elektron valensinya hanya 1. Yaitu yang berwarna ungu ini hanya 1 saja. Ya, ini untuk tembaga. Ya. Kemudian kalau yang berikut untuk germanium, ini terdiri dari 4 juga, 4 sel atau 4 lapisan elektronnya. Elektron pertamanya hanya 2 yang warna hijau, ya. Itu yang lapisan paling dalam. Ya, jadi ini ada 4 lapis. Kemudian lapisan keduanya ada 8 yang warna biru, 1, 2, 3, 4, 8 dan seterusnya. Kemudian yang warna merah lapisan ketiga ini ada 18 dan elektron valensinya yang paling luar ada 4. Ya, ada 4 yang warna ungu, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya misalkan kalau untuk kita melihat sebuah silikon, sepotong silikon terdiri dari sejumlah atomnya. Seperti ini bentuknya. Jadi ada intinya, ada beberapa atom ini bisa dihitung. 6, ada 9 kali 6, ada berapa inti atom, ada berapa atom maksudnya, lalu digabungkan menjadi sepotong silikon. Bentuk atau konstruksinya seperti ini, strukturnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan silikon murni, ya seperti ini bentuknya. Jadi tidak ada keganjilan. Jadi inti yang pertama dikelilingi oleh elektron
valensinya, inti yang berikutnya dikelilingi oleh elektron valensinya. Jadi seperti ini gabungan strukturnya, ya. Jadi strukturnya seperti ini untuk sepotong silikon. Kemudian kita juga bisa lihat kalau seandainya itu dijadikan dioda, tapi sebelum jadikan dioda kita bentuk dulu potongan tipe N dan tipe P-nya dari sebuah germanium atau silikon. Ya. Nah, kita lihat dalam bentuk-bentuk tipe P dan tipe N, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Ya. Kita sudah jelaskan yang ini, ada muatan listriknya. Kemudian untuk elektron tipe, ya, untuk bagaimana kita membentuk semikonduktor atau kristal atau struktur kristal semikonduktor tipe N misalnya. Jadi tipe N, entah itu silikon atau germanium. Kalau germanium tipe N, itu germanium, satu atom germanium atau beberapa atom germanium digabungkan dengan satu atau beberapa atom arsenik. Kalau germanium tadi, elektron valensinya ada 4. Yang paling luar itu ada 4, itu untuk germanium. Ya. Kemudian kalau untuk arsenik, elektron paling luarnya ada 5. Ya. 5. Kalau dua atom ini, dua jenis bahan ini digabungkan, maka akan terjadi yang disebut dengan ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalennya menjadi 4, ya, menjadi 4, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kovalennya, 1, 2, 3, 4 kovalennya. Tapi ada kelebihan 1 karena arsenik itu 5, ya. Karena arsenik itu 5, jadi kelebihan 1. Kelebihan ini biasa disebut dengan elektron valensi kelima. Ya, elektron valensi kelima yang biasa disebut dengan elektron bebas. Jadi elektron bebas ini adalah kelebihan dari ikatan kovalen, ya. Jadi elektron valensinya bergabung pas 4 menjadi elektron kovalen, ikatan kovalen dari elektron. Kemudian yang lebihnya disebut elektron bebas. Nah, karena elektron memiliki arsenik memiliki kelebihan elektron, maka dia arsenik itu disebut donor. Ya. Biasa disebut donor kalau arsenik karena dia memberikan sesuatu yang lebih kepada germanium atau silikon. Karena silikon sama juga 4 elektron valensinya. Jadi ikatan kovalennya hanya 4, tetap 4 sesuai dengan germanium atau silikonnya. Kalau ini silikon yang saya jelaskan di bawahnya tentang germanium. Ikatan kovalennya sama, tapi dia memiliki sebuah elektron bebas yang jadi arseniknya disebut donor. Itu untuk tipe N, ya. Jadi germanium tipe N itu memiliki kelebihan elektron atau memiliki elektron bebas. Dia disebut tipe N. Jadi baik germanium maupun silikon. Ya, jadi tipe ini, ya. Jadi elektron bebasnya makin banyak, maka daya hantar listriknya juga makin baik. Jadi kalau ingin supaya daya hantar listriknya baik, berarti atom arseniknya ditambah sehingga elektron bebasnya makin banyak. Itu berlaku untuk tipe N dari germanium atau silikon. Selanjutnya kita lihat yang tipe P, ya. Tipe P ini biasanya germanium atau silikon. Kenapa germanium atau silikon saya sebut seperti itu? Karena germanium atau silikon sama-sama memiliki elektron valensi yang sama, yaitu 4. Nah, ketika germanium tipe germanium atom germanium digabungkan dengan indium, di mana indium itu elektron valensinya hanya 3, maka terjadi kekurangan pada potongan germanium tipe P tersebut.
Karena tipe P itu kalau tipe N digabungkan dengan arsenik, tipe N dengan arsenik, tipe P digabungkan dengan indium. Sedangkan indium ini hanya 3 elektron valensinya, germanium atau boron juga sama, indium atau boron sama, maka dia disebut akseptor. Ya, jadi tadinya donor, yang tipe N itu donor, yang tipe P ini disebut indium itu disebut akseptor. Nah, untuk kelebihan dari germanium, ya, jadi yang 3 ini menjadi elektron kovalensi, kovalen atau kovalensi, yang 3 ini, yang kelebihan ini, yang kekurangan ini disebut hole. Ya, jadi tadinya germanium itu ada 4, tapi karena diisi oleh indium hanya 3, maka kovalensinya 3, yang kosong yang tidak ada pasangan ini disebut hole. Nah, hole inilah yang biasanya menimbulkan daya hantar listrik yang kita gunakan. Jadi dia untuk tipe P itu, germanium tipe P itu memiliki hole, tapi kalau tipe N memiliki elektron bebas. Kemudian selanjutnya untuk daya hantar listrik satu germanium tipe P itu tergantung pada jumlah hole. Jadi sama seperti di atas juga. Kalau jumlah elektron bebasnya makin banyak, maka daya hantar listriknya makin baik. Dan daya hantar listrik itu selain dipengaruhi oleh jenis bahan yang membentuknya, juga ditentukan juga oleh temperatur, ya, temperatur dan jumlah elektron bebas atau jumlah hole yang terdapat pada potongan-potongan germanium baik tipe P maupun tipe N. Nah, inilah gabungan, jadi ada 2 tipe P baik germanium maupun tipe silikon, ada tipe P dan ada tipe N. Nah, ketika 2 tipe ini digabungkan lagi, misalnya tipe N germaniumnya digabung dengan tipe P, ya, inilah yang disebut dengan PN Jansen. Dan inilah yang merupakan pembentukan daripada dioda. Jadi ada tipe N, kemudian ada tipe P. Tipe N itu germanium ditambah dengan arsenik, kalau untuk dioda germanium. Kemudian kalau dioda silikon, berarti silikon ditambah dengan arsenik. Ini tipe N-nya. Kemudian tipe P-nya germanium ditambah dengan indium. Ya, kalau arsenik itu 5 elektron, kalau indium itu hanya 3 elektron, jadi membentuk satu hole, kalau ini membentuk satu elektron bebas. Kedua tipe ini digabungkan, maka terbentuklah apa yang disebut dengan dioda. Nanti pada kesempatan berikut kita akan bahas tentang dioda. Ya, jadi saya kira yang paling penting untuk semikonduktor itu kita sampai pada pembentukan germanium tipe P atau germanium tipe N. Jadi tipe P dan tipe N. Saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada kesulitan, ya, bisa mengisi pertanyaan atau membuat komentar di dalam kolom komentar pada channel YouTube saya. Karena video ini Anda bisa putar atau download kembali dari channel YouTube saya. Dan kalau ada pertanyaan silakan mengisinya, membuat pertanyaan atau komentar pada kolom komentar. Dan ketika saya membacanya saya akan jawab. Mudah-mudahan berguna buat kita untuk materi semikonduktor ini. Saya sudah berusaha untuk membuatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat belajar. Semoga sukses.